Hai guys, selamat datang di channel YouTuber Indonesia. Channel ini bertujuan menginspirasi dan memotivasi semua orang agar menjadi YouTuber Indonesia. Ayo jadi YouTuber. Langkah pertama, buka aplikasi YouTube. Langkah kedua, bikin channel YouTube-mu. Dan langkah ketiga, upload video-videomu di YouTube. Upload video apa saja, yang penting mulai dari sekarang ya. Melihat perkembangan ya dari Facebook ini, memang sebetulnya bukan hanya Facebook ya, semua media sosial, semua aplikasi itu memang mereka sering melakukan update. Jadi mereka melakukan update, tujuannya adalah tentunya salah satunya untuk memenangkan persaingan ya, supaya tidak kalah ya dengan para pesaing yang lain. Salah satunya itu, sehingga mereka melakukan atau membuat fitur-fitur baru. Kemudian juga dengan era digital ini, mereka juga harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan dari berbagai negara. Setiap negara mereka mempunyai peraturan sendiri yang kemungkinan berbeda dengan negara lain. Nah, hal semacam ini yang harus bisa diadopsi oleh mereka yang ingin tetap eksis secara global, sehingga mereka membuat peraturan yang bisa diterima di semua negara. Salah satunya itu. Tapi pada prinsipnya memang sebetulnya tidak ada masalah. Jadi tidak boleh sekilas, kita harus baca secara detail. Dan lebih baik lagi kita membuat ringkasan untuk diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Ringkasan yang kena spam itu. Dari nulis, dari peraturan itu. Iya, kita baca peraturan itu, kemudian kita sarikan sendiri ya dengan bahasa kita sesingkat mungkin dan yang paling mudah bisa kita pahami sendiri. Karena setiap orang penangkapannya berbeda-beda. Di mana ini sangat penting untuk kedepannya, jadi untuk bisnis masing-masing kita akan sangat penting, sehingga kita akan terhindar dari masalah ketika bisnis kita dengan menggunakan Facebook sudah berkembang, sudah misalkan fanpage kita sudah banyak yang like, kemudian teman kita sudah 5.000, kalau tiba-tiba kena suspend, hasil kerja kita selama ini jadi sia-sia, kan sayang mas. Jadi poinnya adalah ada 3 layanan utama. Yang pertama ketentuan layanan. Nah ini nanti breakdownnya banyak mas. Jadi mas harus bikin catatan sendiri untuk ketentuan layanan ini. Kemudian yang kedua kebijakan data. Ketiga standar komunitas. Dan keempat sumber daya dan lainnya. Jadi itu kalau diklik kan akan penjelasannya banyak itu. Silahkan Mas Bayu baca pelan-pelan, bikin ringkasannya, karena harus paham ini dulu. Nanti saya akan bantu bagaimana supaya setiap posting berikutnya tidak ada masalah. Berdasarkan dari apa yang kita dapatkan dari pembaharuan daripada kebijakan Facebook ini. Jadi nanti bisa dikelompokkan setiap bagian ini apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu yang bisa dibikin poin-poin seperti itu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Intinya tidak ada masalah selama kita kembali lagi segala sesuatu ketika kita bisa melihat blueprintnya. Kita tidak akan melihat sebuah masalah sebagai penghambat, tetapi kita akan menemukan blueprint atau garis birunya yang jelas, skema garis besarnya yang jelas yang kita bisa tangkap untuk senantiasa menemukan solusi di dalam kesulitan apapun juga. Yang punya Facebook nggak aktif mensosialisasikan, mas. Hingga artinya gini, kalau ada perubahan baru, dia ngasih tahu ini ada perubahan baru, aturannya begini. Semuanya ada pemberitahuan
Dimana seringkali kita kalau sedang menggunakan aplikasi Facebook aja seringkali muncul, misalkan kita menggunakan fanpage atau halaman, dia seringkali menyarankan ini ada fitur ini, Anda belum menggunakan, mau coba, mau lihat, mau ditelusurin dulu atau skip. Kita pilih skip. Ini Instagram juga ada pemberitahuan. Mas Bayu ada Instagram enggak? Ada cuma nggak pakai, udah lama, udah setahun nggak pakai aku. Oh gitu, iya. Jadi ketika dibuka, kalau lama enggak dipakai seperti itu, begitu dibuka, pasti ada pemberitahuan. Instagramnya Mas Bayu. Suwe, masa nggak tahu udah odeng, nggak tahu ada nggak. Asal bisa dibuka gitu, biasanya muncul pemberitahuan. Oh ada Mas. Masih ada, kalau masih ada di aplikasi itu bisa diklik itu. Kami telah memperjelaskan ketentuan penggunaan kami. Nah, Itu, Mas. seperti itulah sebetulnya. Semua aplikasi ketika ada pembaruan mereka sebetulnya memberitahu, tapi karena kita silang, kita abaikan, jadinya kita nggak pernah perhatian. Jadi pelajari selengkapnya, ini langsung klik kok lewat gitu ya. Nah, seperti itu, betul sekali. Jadi kan sudah diingatkan untuk mempelajari selengkapnya. Jangankan kita pelajari, kita baca aja ndak, kita pilih tanda silang lebih mudah. Ya, ya. Sudah tahu jawabannya Mas, berarti mengenai policy sebuah aplikasi, kebijakan dan sebagainya, bahwa kita tidak boleh mengabaikan. Kalau kita menggunakan aplikasi itu, apalagi kita sedang membangun bisnis, kita tidak boleh mengabaikan, karena kedepannya kita akan yang rugi ketika kita sudah mempunyai banyak database di aplikasi tersebut dan tiba-tiba kita melakukan kesalahan yang kita tidak tahu padahal sudah diperingatkan di dalam peraturannya, semua database kita tidak bisa diakses, kita berarti kehilangan semua database itu dan harus mulai dari awal lagi. Itu Pak, nanti yang muncul nomor pertama Mas, itu biasanya diskusi saya itu. Nama ada like. Nah, itu diklik tulisannya ditutup permanen. Yang muncul pertama aja Mas. Oh iya, ini ya yang atas ini ada tulisannya ditutup permanen. Nah, inilah kita akan menghindari ini, Mas. Sebaiknya bikin fanpage baru. Nanti setelah setelah meringkas kebijakan, saya bantu untuk bikin template postingan yang aman, ya, untuk berikutnya aman untuk diposting. Setiap kali posting nggak ada masalah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi tujuan kebijakan itu tujuannya untuk kepentingan Mas Bayu posting, Mas, supaya tidak ada masalah ini lagi. Ini berbahaya, Mas, memang ketika dibuka ada tulisan ditutup permanen. Ya lebih baik kalau saya bikin baru, saya tidak mau ribut dengan, apalagi ini kan masih baru ya, saya tidak mau fokus ke masalah, Mas. Saya akan segera ambil keputusan untuk solusi, Mas. Karena begitu ini sudah berkembang, rugi nanti. Ya benar. Saya kemarin udah mikir-mikir Mas, lanjut enggak gitu. Jadi akunnya tetap Mas, halamannya beda gitu nggak apa-apa ya? Halamannya beda. Ini yang akan saya bantu, Mas, ya. Thank you guys for watching. Ayo dukung terus channel ini ya, agar channel ini tetap konsisten untuk menginspirasi dan memotivasi semua orang untuk menjadi YouTuber Indonesia. Caranya gratis kok guys. Like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman di grup-grup WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Yuk, jadi YouTuber Indonesia. Salam YouTuber Indonesia.